Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesor KW. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas suatu kuesioner dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, kemudian share sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini merupakan bagian pada uji instrumen penelitian. Nah, di mana instrumen penelitian sendiri merupakan kuesioner untuk mengukur daripada variabel suatu penelitian. Nah, ketika kita mengukur suatu variabel penelitian, maka kita akan menggunakan skala pengukuran. Nah, biasanya untuk kuesioner kita menggunakan skala Likert. Nah, di mana untuk skala Likert di sini merupakan skala ordinal. Kenapa skala ordinal? Karena sifatnya adalah diskrit, yaitu mengenal urutan menurut kualitas atributnya. Nah, atributnya sendiri ataupun kualitas atributnya itu, nah, ketika pertanyaan dalam kuesioner tersebut merupakan pertanyaan positif, misalnya kalau skalanya itu adalah 5 atau 4, di sini saya contohkan ada 4, maka ketika responden menjawab nilai yang terendah, maka berarti responden itu sudah sangat tidak setuju dengan pertanyaan yang diajukan. Begitupun seterusnya jika dia menjawab 2, 3, atau 4. Nah, bisa kita lihat atributnya. Nah, skala Likert sendiri tidak mentok di angka 4 ya. Biasanya ada penelitian juga menggunakan skala Likertnya itu ada 5, bahkan ada juga yang 6, tergantung daripada kebutuhan penelitian. Nah, untuk atributnya sendiri enggak juga mentok sangat tidak setuju, dan seterusnya. Bisa juga sangat tidak baik, tidak baik, baik, sangat baik. Nah, tergantung daripada kebutuhan daripada penelitian. Nah, langsung saja kita masuk ke uji validitasnya. Nah, apa kita maksud dengan uji validitas? Nah, uji validitas ini kita gunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan ketika kita melakukan penelitian untuk dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Nah, di mana kuesioner ataupun instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Nah, valid itu berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, kuesioner yang dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, apa yang sesuatu yang akan diukur ini adalah variabel daripada penelitian. Uji validitas sendiri ada banyak metodenya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas uji validitas dengan menggunakan metode person product moment, di mana caranya itu adalah kita akan mengkorelasikan antara masing-masing skor item instrumen penelitian, dalam hal ini kuesioner, dengan skor total dari jawaban yang diberikan responden dalam kuesioner tersebut. Maka semua jawaban yang diberikan oleh responden termasuk totalnya itu akan kita korelasikan. Nah, di sini untuk mengambil keputusan valid atau tidaknya, kita bisa membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, atau bisa kita membandingkan nilai signifikansi dengan alfa. Nah, kalau kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dikatakan valid jika R hitungnya besar daripada R tabel. Nah, sementara kalau membandingkan nilai signifikansi dengan alfa, yang dinyatakan valid yaitu ketika nilai signifikansinya kecil daripada alfa. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke praktiknya. Nah, seperti ini.
Ini datanya misalnya. Nah, di sini kita contohkan misalnya ada sebuah penelitian di mana ada dua variabel x-nya, kemudian ada satu variabel y. Nah, untuk uji validitas sendiri, kita tidak boleh melakukan uji validitas sekaligus untuk semua variabel. Nah, kita harus menguji validitas dan reliabilitasnya per variabel. Nah, di sini kita akan mencontohkan misalnya yang kita uji validitasnya itu adalah variabel x1. Maka nanti setelah variabel x1 ini kita uji validitas dan reliabilitasnya, setelah kita dapatkan nilainya, baru kita akan melakukan uji validitas kepada variabel yang lainnya, x2 kemudian y. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencontohkan di x1. Nah, di sini saya sudah masukkan ke SPSS. Nah, termasuk daripada total jawabannya sendiri. Ini totalnya adalah penjumlahan daripada nilai X1 untuk pertanyaan 1, X1 untuk pertanyaan 2, dan X1 sampai pertanyaan 10 ini kita total. Ada 3 ditambah 3 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah 3 di sini. Totalnya adalah 34 dan seterusnya di sini. Nah, kita langsung aja menganalisanya. Analisisnya sendiri kita lakukan dengan cara klik analyze, kemudian kita pilih correlate, pilih lagi bivariate. Nah, di sini ketika pertama itu semua variabelnya berada di kotak sebelah kiri. Nah, sekarang tinggal kita blok saja dengan cara Ctrl A. Nah, kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Nah, di sini sudah tercentang correlation koefisiennya. Nah, di sini kalau dia belum tercentang maka kita centang persen. Nah, di sini kita menggunakan test of significance-nya. Kita pilih to tell ya, to tell. Nah, kemudian kita abaikan saja pilihan yang lain. Kita klik OK. Nah, udah. Ini dia outputnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara membacanya. Nah, untuk mempermudahkan kita, di sini saya sudah juga memindahkan ke Word. Ini bisa dilihat di sini di Word. Ini saya besarkan. Sama ya, hasilnya ini 280 juga. Nah, kita mentabulasi agar memudahkan kita untuk membacanya. Nah, ini kan ribet nih. Maka kita tabulasi seperti ini untuk mempermudah kita. Nah, item pertanyaannya tadi ada 10. Nah, sekarang kita mencari nilai R hitungnya dulu. Nah, bagaimana cara menentukan R hitung, mencari nilai R hitungnya? Nah, di sini di output tadi kita lihat di sini. Nah, X1 untuk pertanyaan nomor 1 kita lihat di percent correlation. Nah, kita lihat di total X1 di sini. Ya, total daripada variabel X1. Nah, di sini nilainya adalah 0,280. Maka dapat kita pastikan bahwasanya nilai R hitungnya adalah 0,280. Oke. 280. Nah, seterusnya untuk pertanyaan nomor 2 nilainya adalah 0,670. Oke. Kita pindahkan lagi ke sini. Dan seterusnya sampai ke pertanyaan nomor 10 di sini nilainya adalah 0,636. Nah, ini sudah juga saya pindahkan 0,636. Nah, sekarang kita nilai R hitungnya sudah kita tabulasikan. Nah, sekarang kita melihat nilai R tabel lagi untuk melihat apakah dia valid ataukah tidak. Nah, untuk membaca R tabel sendiri, nah R tabel seperti ini. Nah, ini bisa di-download nanti di deskripsi video ini akan saya cantumkan linknya. Silahkan dicari aja, diklik linknya, nanti akan langsung akan langsung terkoneksi dengan R tabelnya sendiri, langsung ke blog saya. Nah, untuk membaca R tabel sendiri, nah tadi kan kita ujinya uji dua arah tadi, kita sudah mengklik to tell tadi, artinya adalah uji dua arah. Maka uji dua arah di sini nanti kita pilih nilai signifikansinya di sini adalah 0,05 ya. Nah, di sininya kita sudah dapat 0,05. Nah, untuk
dfn dikurang 2 sendiri, kita akan mengurangkan jumlah sampel dengan 2. Nah, jumlah sampel kita tadi kebetulan adalah 23 orang. Maka 23 dikurangi 2 sama dengan 21. Nah, 21 maka kita sejajarkan dengan 0,05 di sini. Maka nilainya adalah 0,4132. Maka di sini nilai R tabel adalah 0,413 atau 0,4132. Nah, kemudian kita bandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, ketika R hitung ini besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Begitupun sebaliknya, ketika R hitung kecil daripada R tabel, maka tidak valid. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 sendiri, di sini dapat kita lihat bahwasanya R hitungnya adalah 0,280. Kita bandingkan dengan R tabel, maka nilainya 0,413. Maka untuk pertanyaan nomor 1 tidak valid. Nah, pertanyaan nomor 2 ternyata nilainya 0,670 besar daripada 0,413, valid. Dan seterusnya, yang enggak valid ini ada pertanyaan nomor 4, 5, 6 juga tidak valid. Pertanyaan 7, 8, 9, 10 semuanya besar daripada 0,413, maka dinyatakan valid. Ini kriteria yang pertama. Nah, kita bisa juga menggunakan kriteria membandingkan nilai signifikan dengan alfa. Nah, alfa sendiri tetap ya, alfanya konstan sama dengan R tabel, konstan juga tetap. Itu adalah 0,05. Nah, untuk nilai signifikansinya di mana kita lihat? Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia, signifikan to tail. Nah, ini dia. Ini kan ada 0,196. Nah, di sini sudah saya buatkan 0,196. Nah, untuk pertanyaan nomor 10, nilai signifikansinya adalah 0,001. Nah, ini dia 0,001. Nah, di sini juga terlihat jelas bahwasanya untuk pertanyaan nomor 1 nilai signifikannya besar ya, ini besar daripada alfa nih. Ini besar daripada alfa, mohon maaf, ini besar daripada alfa. Ini saya copy paste tadi. Maka ini besar daripada alfa. Nah, kalau nilai signifikansinya besar daripada alfa, maka tidaklah valid. Dan 0,00 ini kecil dari alfa. Nah, kecil daripada alfa maka valid. Nah, kita boleh memilih menggunakan perbandingan R hitung dengan R tabel atau nilai signifikansi dengan alfa. Sama saja. Nah, kalau kedua-duanya mendukung, maka gunakan kedua-duanya. Tapi kalau salah satunya tidak mendukung, maka gunakan kriteria yang mendukung. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang tidak valid? Maka pertanyaan yang tidak valid ini kita buang. Pertanyaan tidak valid ini kita buang. Kemudian kita lakukan uji validitas ulang. Nah, sekaligus untuk melihat nilai reliability-nya. Nah, kita langsung saja ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini merupakan uji yang dilakukan setelah pertanyaan itu dinyatakan valid. Nah, ini dikatakan di sini instrumen kuesioner yang sudah melewati uji validitas harus dilakukan uji reliabilitas untuk melihat sejauh mana kehandalan instrumen tersebut untuk dapat digunakan dari waktu ke waktu secara konsisten. Nah, kata Sugiono tahun 2011 bahwa instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, di sini untuk dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas kita menggunakan melihat nilai Cronbach's alfanya ya. Cronbach's alfanya ini kalau kita bandingkan dengan kita membandingkan nilai Cronbach's alfanya dengan 0,6, di mana pendapat tersebut merupakan pendapat Sujarweni tahun 2014 yang menyatakan jika nilai Cronbach's alfanya ini besar daripada 0,06, maka kuesioner dinyatakan reliable. Nah, apabila 0,6 ya, bukan 0,06 tapi 0,6. Nah, apabila nilai Cronbach's alfanya ini adalah kecil daripada 0,6,
maka kuesioner tersebut tidak reliable. Nah, kita bisa menggunakan data yang sebelumnya, tapi kita harus membuang dulu pertanyaan yang tidak valid tadi. Berarti ada pertanyaan nomor 1, 4, 5, dan 6. Nah, kita bisa langsung masuk saja ke aplikasi SPSS-nya. Seperti ini, caranya sama tadi. Kita klik Analyze, pilih Correlate Bivariate. Oke, kita ulang. Scale ya, mohon maaf. Di sini kita klik Analyze, pilih Scale, Reliability Analysis. Nah, kemudian di sini kita masukkan saja kuesioner yang valid tadi, pertanyaan yang valid. Nah, di mana pertanyaan yang valid di sini adalah 2, 3, 7, 8, 9, 10. Berarti yang nggak valid adalah 1, 4, 5, 6. Nah, kita pindahkan. Nah, oke. Nah, di sini kita centang scale if item deleted. Kemudian kita klik continue. Nah, kita klik OK. Nah, sudah. Oke, di sini dapat kita lihat nilai reliability-nya. Ternyata di sini nilai reliability-nya adalah 0,752. 0,752 berarti di sini dia nilainya besar daripada 0,6. 0,7 0,752 berarti 0,7. Ini kan nilainya besar daripada 0,6. Maka pertanyaan yang dinyatakan valid tadi tidak hanya valid tetapi dia juga reliable, artinya dapat kita gunakan dari masa ke masa. Nah, itu pembahasan untuk uji validitas dan reliabilitas pada video kali ini. Nah, kalau pertanyaan itu tidak valid dan reliable, apa sih konsekuensinya dan juga bagaimana cara mengatasi jika instrumen itu tidak valid? Nah, di sini ada penjelasannya. Jika instrumen penelitian tidak valid, maka kuesioner tersebut tidak mampu untuk mengukur permasalahan yang akan diteliti. Nah, cara untuk mengatasinya adalah dengan menghilangkan pertanyaan atau instrumen dalam kuesioner yang tidak valid, kemudian diganti dengan instrumen baru yang teruji validitasnya, atau dengan menambah jumlah sampel penelitian. Kemudian dilakukan uji validitas kembali. Nah, kalau penelitian tidak reliable, maka kuesioner tersebut tidak teruji konsistensinya. Berarti dia tidak konsisten dari masa ke masa ataupun dari waktu ke waktu. Nah, cara mengatasinya adalah dengan tetap melakukan perbaikan terhadap kuesioner dengan mengganti instrumen-instrumen dalam kuesioner atau dengan menambah jumlah sampel penelitian. Kemudian kita lakukan uji reliabilitas kembali. Nah, juga banyak pertanyaan, sebaiknya uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan kapan? Nah, dilakukan sebaiknya ya, itu dilakukan sebelum ke objek penelitian yang sesungguhnya. Misalnya, kita mau melakukan penelitian di kantor PU Kabupaten misalnya. Maka, untuk mencari nilai validitas dan reliabilitasnya, bisa kita lakukan di kantor PU Kota. Nah, pokoknya yang respondennya stratanya sama. Nah, kalau di kampus misalnya, kalau kita mau menyebarkan kuesioner ke kampus A, maka uji validitasnya sebaiknya dilakukan di kampus B. Nah, begitu seterusnya. Nah, juga sering muncul pertanyaan, apakah output kuesioner ini bisa langsung diregresi? Nah, sebaiknya tidak, karena kita sama tahu tadi pada pembahasan pertama, bahwasanya kuesioner penelitian ini kita ukur dengan menggunakan skala Likert. Nah,
di mana skala Likert ini merupakan skala ordinal karena bersifat diskrit yang mengenal urutan menurut kualitas atributnya. Sedangkan syarat untuk uji regresi, untuk melakukan analisis regresi, salah satu syaratnya adalah data itu berskala interval. Sedangkan skala Likert ini adalah skalanya skala ordinal. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya kita harus mengintervalkan dulu daripada pertanyaan-pertanyaan output output daripada kuesioner ini. Nah, misalnya ini kan. Nah, yang 3 ini 4, kemudian dan seterusnya ini merupakan skala ordinal. Nah, kita intervalkan dulu. Nah, bagaimana cara mengintervalnya? Nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Demikian dulu untuk video kali ini. Kalau ada kritik, saran, silahkan tinggalkan saja di kolom komen. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini. Nah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya untuk membahas kelanjutan daripada pengolahan data yang menggunakan kuesioner untuk menganalisis regresinya. Itu nanti kita akan merubah dulu data ordinal tadi ke interval. Nah, ada caranya dan ini tidak bisa diolah dengan Excel biasa. Nanti kita ada plug-innya nanti. Itu nanti akan saya tampilkan di deskripsi di video yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa untuk di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.